Selamat malam teman-teman Wayatoso. Ketemu lagi bersama saya Romi Gule dan rekan saya Selamat Jai. Seperti yang kita udah janjikan sebelumnya, kalau kita akan menghadirkan sosok teknopreneur, ya, teknopreneur ini yang berbau dengan teknologi lah, benar ya? Teknologi. Nah, teman-teman Wayatoso, dimanapun Anda berada, saksikan terus program ini dengan Bung Fokus Areva. Ya, Fokus Areva. Oke, teman-teman Wayatoso, kita berikan kesempatan buat Bung Fokus sebagai Ketua Umum Gemoni. Nah, nanti bisa dijelasin Gemoni itu apa, dan sebagai salah satu penggiat di Indonesia perihal teknopreneur. Oke, kita berikan kesempatan dengan Bung Fokus. Silakan. Gemoni itu apa sih? Baik, halo, selamat malam. Saya perkenalkan dulu ya, saya Fokus Areva. Kebetulan saat ini saya sebagai umum gerakan muda Indonesia, juga saya aktif dorong atau sering kalau kita pisahkan dia meminat entrepreneurship. Kira-kira itu Bu Romi. Lalu kalau misalnya tadi ditanyakan apa itu Gemoni ya? Gemoni ya. Gemoni. Baik, saya di sini Soalnya juga. kita lihat ini Gemoni, ini kayaknya makin merajalela Jakarta. Iya, Benar nggak? Tapi merajalela ke yang lain. Yang jelas itu yang baik, makanya kan kita undang Wayatoso. Baik, Bung Romi Ya. dan Bung Slamet ya. Terima kasih. Jadi saya paham sudah, saya tahu ya bahwa Bung Romi dan Bung Slamet juga tahu apa itu Gemoni, karena Gemoni kan sudah beberapa kali kita mengadakan kegiatan dan kami juga memantau terus ya. Maka beberapa kali mendukung dan mensukseskan kegiatan itu. Gemoni adalah gerakan muda Indonesia. Gerakan muda Indonesia dalam arti sebuah gerakan muda yang berbasiskan pada kemudaan dan terkhususkan pada kepulauan Nias yang sekali berbicara tentang nasional. Nah, Gemoni itu sendiri memiliki visi-misi, yaitu visinya Kepulauan Nias yang sejahtera, berkebudayaan dan berkebudayaan. Nah, artinya dalam hal ini Gemoni dari awal diberikan, Gemoni sudah merumuskan arah dan tujuan organisasi. Dalam arti Kepulauan Nias yang sejahtera itu adalah berbicara tentang bagaimana Kepulauan Nias bisa maju dari sisi ekonomi, bisa mampu dan sebagainya. Dan berkepribadian artinya adalah kita berbicara tentang kebudayaan. Makanya kalau berbicara Gemoni, ada di logo Gemoni itu ada simbol yang menyatakan begitu. Simbol Gemoni itu ada dua, yaitu kesejahteraan dan juga kebudayaan. Ada dua garis di situ. Itu maksudnya logonya itu ya? Ya, begitu. Wah, luar biasa. Kemudian, saya lanjut. Ya, lanjut. Kemudian Gemoni ada tiga basis utama perjuangan, yaitu Gemoni itu sebagai gerakan pemikiran, Gemoni itu sebagai gerakan perjuangan, dan Gemoni itu sebagai gerakan kaderisasi. Kaderisasi untuk hal yang mana? Kader. Kader. Ya, artinya dalam hal itu kita harus membangun kader, bentuk kader suksesnya ya, begitu untuk selesai dengan kegiatannya. Dan itu ada 5 prinsip yang diusung oleh Gemoni. Ketika seorang kadernya sudah selesai dengan dirinya, itu kita berbicara seorang kader yang profesional, seorang kader yang memiliki spiritualitas, seorang kader yang memiliki loyalitas, seorang kader yang memiliki integritas, dan seorang kader yang memiliki nilai-nilai kreativitas. Nilai-nilai kreativitas. Oh, berarti itu bukan berbicara politik. Oh, tentu kalau kita berbicara lagi spesifik soal politik tadi,
Gemoni adalah bukan organisasi sayap politik, bukan organisasi politik. Dia organisasi dan gerakan kepemudaan. Tapi kalau ditanya apakah itu politik atau bukan, bukan, sama sekali bukan. Tapi bahwa dia membahas politik, yes. Oke. Karena politik itu kan berbicara tentang bagaimana etika mensejahterakan masyarakat. Oke. Berarti ini sejalan dengan entrepreneurship sebenarnya. Jadi Ya, kesejahteraan tadi. Misi itu ada kata sejahteraan itu adalah berbicara tentang seputar ekonomi ya. Oke, teman-teman Oya Toso, sudah didengarkan tadi dari awal apa yang disampaikan dari sebagai ketua Gemoni. Nah, jadi kalau teman-teman Oya Toso melihat Gemoni, gerakan Gemoni di mana-mana, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi ketua umum langsung, itu Gemoni itu bukan berbicara karena ada itu bikin organisasi ngomongnya politik mulu gitu kan. Oh iya. Nah, tidak. Kalau dia organisasi saya partai politik mungkin ya. Oh, partai politik mungkin ya gitu. Barangkali. Nah, tapi di sini Gemoni ini itu wirausaha juga ya, Mas, bicara ekonomi dan budaya. Tahu satu dua. Kesejahteraan. Oh, jadi dia harus jadi entrepreneur dulu untuk kesejahteraan. 1-2 tahun ini adalah awalnya kita berbicara tentang menggiatkan atau mendorong supaya banyak pemuda-pemuda ke Bolonias, baik di diaspora yang kita beritabe maupun di Bolonias, supaya minimal mereka tidak familiar dengan namanya entrepreneurship, tapi mereka kita kampanyekan supaya Mengenal, ayo gitu. ayo berwirausaha. Apa misalnya? Itu begitu kan ya? Nah, dasarnya apa? Kalau kita berbicara wirausaha di Indonesia saat ini kan ada data BPS yang mengatakan bahwa wirausaha di Indonesia masih 4%. Masih 4%, masih di 3,9%. Artinya dari 3,9% itu dari 220 juta warga Indonesia hanya sekitar di bawah 10 juta wirausaha mati. Masih kecil ya mungkin. Ya, jadi yang kita lihat sehari-hari yang banyak orang-orang ini sebenarnya semua bekerja. Semua pekerja. Bukan wirausaha, tentu ada argumentasi lain mengatakan misalnya, ya saya juga bekerja sih, tapi saya juga punya usaha lain. Ya, itu kita berbicara data dulu. Jadi di bawah 4%, dan memang jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Jadi ini merupakan salah satu gerakan dari Gemoni, di mana supaya lebih besar lagi persentase secara BPS tadi. Oh iya dong, kan negara maju kalau wira swastanya banyak, kalau lowongan kerjanya banyak kan gitu ya, kalau usahanya banyak, itu kan indikator suatu kemajuan negara, artinya makmur. Ya, lalu kan kita berbicara lagi kalau bicara entrepreneurship sekarang ini kan tentu kita mengaitkannya lagi dengan fenomena zaman sekarang ini. Ini ada satu daerah itu kan kalau sekarang pembangunan kan kemajuan ekonominya itu tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada karakter estetik lah, psikologis lah, dan budaya yang ada di situ. Artinya kenapa misalnya kalau kita berbicara kenapa Indonesia belum maju secara entrepreneurship, kenapa angkanya masih segitu? Kemungkinan karena tadi masih sedikit yang menjadi penggiat, menjadi promotor atau menjadi pendorong untuk membangkitkan usaha, semangat jadi entrepreneur. Ya, untuk angkatan kerja ini supaya menjadi pengusaha. Oh gitu. Jadi teman-teman Toso, selain dari Bung Fokus sebagai ketua umum Gemoni, ini juga kita perlu tahu dia kenapa jadi salah satu penggiat teknopreneur. Kenapa sih? Apakah karena
Gemoninya, Yes. visi misi Gemoni, atau memang basically teknopreneur? Inisiatif sendiri gitu. Hah? Apa inisiatif sendiri? Ini gimana Bung Fahrul? Saya kira memang dunia saya mengarahkan ke sana. Mengarahkan ke sana ya? Iya. Lebih Karena senang, lebih senang ke teknopreneur gitu ya? Iya, karena saya memperhatikan bahwa kita berada pada zaman revolusi industri ya, revolusi 4.0 atau sekarang ada yang menyebut kita 5.0 ya. Lalu kita kan berbicara apa itu? Semua sekarang serba digital, semua sekarang serba online. Iya. Jadi kalau ditanya soal itu, saya merasa bahwa banyak peluang dan kesempatan yang kita ambil ketika kita bisa mengkomunikasikan atau mensinkronisasikan antara teknologi dan sumber daya manusia atau entrepreneurship. Lalu pertanyaannya kan, apa sih dunia teknopreneurship itu ya, gitu kan? Iya, betul. Betul. Ya itu. Jadi menurut saya gini, paling tidak saya sih dalam pikiran saya yang mengklasifikasikan ada 3 lah dalam berbicara dunia usaha dan teknologi. Sekarang kita punya pilihan dalam teknologi ini supaya tidak abu-abu. Kita pertegas dulu menurut saya. Teknologi ini kan ada yang namanya YouTuber, terus teknologi ini ada yang namanya marketplace, teknologi ini ada yang namanya aplikasi ya kan begitu. Menurut saya kita memiliki 3 pilihan berbicara tentang teknologi dan entrepreneurship. Kita mau jadi orang yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis kita. Satu. Kedua, atau kita mau menjadi content provider. Ya. Kedua. Ketiga, atau kita mau menjadi penyedia jasa teknologi. Nah sekarang kita memilih yang mana? Gitu kan ya? Iya, mereka itu banyak sudah juga. Paham nggak? Oke. Jadi ini agak mengerucut ke serius ini kan? Yes. Nah sekarang saya dengar Gemoni itu ada satu gerakan untuk memunculkan tadi itu kewirausahaan yang katanya asal dari ini ya, rencananya mau bikin sesuatu acara preneurship sendiri untuk membangkitkan semangat teman-teman anak hias. Atau iya, kita kan sudah memulai ya sejak Gemoni berdiri ya, mulainya melalui diskusi kecil dan juga memulainya dengan mendorong teman-teman yang katakan misalnya mau menjadi pengusaha laundry, usaha kafe-kafe kecil dan sebagainya. Kita juga mendorong itu apa yang bisa kita dorong, mari kita bantu promosikan lah, gitu ya. Nah, terakhir memang kita di Gemoni itu melaksanakan satu lomba film, saya cerita ya, lomba film internasional, di mana pesertanya adalah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yes. Wah, itu teman-teman Noyatloso harus tahu ya. Berarti acara nasional ya? Oke dong. Acara nasional udah terlaksana kan ya? Sudah terlaksana. Apa kaitannya lagi dengan topik tadi? Ya, acara itu kemarin kan memang sangat banyak antusias ya, karena kita juga mau promosikannya, kita memanfaatkan teknologi juga. Lalu kenapa lomba film kan pertanyaan begitu? Karena Gemoni mencoba masuk dalam dunia kreatif. Bagaimana minimal begitu lah. Bagaimana kreator ini memiliki karya, lalu orang lain melihatnya. Nah, kita coba bantu dengan cara ini. Apakah nanti setelah itu mereka memiliki peluang lagi atau bekerja sama lagi dengan pemerintah atau ya itu kita coba pikirkan lagi.
Berarti itu pelaksananya kapan tuh Bang? Oh sudah sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tapi udah ada pemenang ya? Ada dari Nias sudah. Nah, betul. Tema yang kita ambil itu kan lomba film itu dalam rangka HUT 17. Ya, ya. jadi temanya memang tentang nasionalisme, kebudayaan dan peradaban. Nah, ketika sebuah film masuk, kan jurinya kan juri-juri profesional yang ada para vokalis juga ada yang dan sebagainya. Yang saya sebutkan yang dikenal saja, yang maksudnya yang tokoh-tokoh yang dikenal. Ada 5 orang juri, termasuk Pak Dirjen Kebudayaan. Ada PSN juga dari Pak dari Kedua ketika ditanya ada dari dia sih ya ini temanya itu tentang nasionalisme yang kebetulan adalah tema yang berat. Maksud saya tema yang berat adalah bagaimana menerjemahkan ini dalam film. Walaupun misalnya sebelumnya Romi atau ini misalnya sering membuat film yang katakan viewernya banyak, tapi genre film selama ini apa? Misalnya film selama ini komedi, kalau tidak berbicara tentang tema nasionalisme seperti itu. Ketika Anda misalnya menerima tema ini lalu menerjemahkannya dalam film, apakah bisa maksimal atau tidak? Nah itu tantangan. Nah, ya kan? Tapi ada peserta dari Nias? Ada 9 sampai 10 tim yang memang pemenangnya dari seluruh Indonesia. Ada juara umum satunya itu dari apa? Dari apa? Oke. Teman-teman Oslo tadi udah dijelasin ya. Jadi Gemoni itu apa, perannya apa, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan berbau politik ya. Soalnya kita agak sensitif masalah politik itu. Bukan ya. Jadi ini kita ini mau ngajak teman-teman Oyaktolso untuk gabung di Gemoni, gimana? Silakan ya. Jadi iya kan? Iya dong. Karena kan beda-beda lah. Pemikiran orang itu kadang ingin berwirausaha, kadang ingin untuk berpolitik. Tapi tadi Gemoni udah sebagai jembatan untuk mengajak teman-teman mau jadi berwirausasaha, ya kan itu lebih bagus kan. Atau masuk ke industri kreatif itu juga lebih bagus. Malah itu kayaknya visinya yang besar. Iya, memang begini. Kita sebagai organisasi kan tentu membahas, mengkaji sebenarnya apa sih, karena kita kan awalnya beranjak dari keluarga ya. Kita kan mengkaji sebenarnya apa sih yang perlu didorong, digalakan lagi di keluarga sendiri. Ternyata setelah kita analisis, di kebulan itu kan sangat entrepreneurship. Banyak yang kuliah keluar Nias, diaspora, merantau, tapi ketika mereka selesai, apakah mereka kembali ke Indonesia? Tentu, benar kan? Lalu dunia sekarang tidak tahu sendiri lah. Kita mencari kafe, kita mencari laut, kita mencari restoran yang unik. Tidak ada. Apalagi ya ini ya, apalagi kalau kita berbicara teknologi itu kan sangat luas. Kita berbicara misalnya kepulauannya dari sisi ekonomi, pariwisata, dari sisi pertanian sebenarnya. Kita selalu kembali ke situ bagaimana produksinya bisa meninggal depan dan sampai kepada pembeli. Itu kan ya. Ketika ada barang di Nias misalnya, sampai keluar aja pembeli dari tempat lain. Lalu itu lagi berbicara di kepulauan Nias itu. Wisatanya sebenarnya wisatanya sini kan banyak, wisatanya sini banyak. Apakah bisa dijual melalui teknologi? Ini bukan jual Nias. Ini bukan jual Nias kan? Bukan, kalau jual tanda petik bagaimana orang melihat, bagaimana orang mengetahui. Tapi tidak, maksudnya kita harus memiliki nilai. Boleh. Begitu ya. Oke. Kita cut dulu. Ya. Jadi inilah teman-teman Oyaktolso,
kita mengajak salah satu toko, ya inilah yang fokus Harefa, yang mengajak teman-teman itu untuk yuk maju gitu kan, yuk maju gitu, itu aja lah bahasa sederhananya, ayo maju, kamu pasti bisa gitu. Nah, kita mau nanya lagi nih dari sisi Kemudinya. Ya. Ini langsung memperdalam terus ini kayaknya. Penasaran Silakan. Ini bukan ikuti ya. Sambil minum boleh? Oh, bisa. Ini kopi apa? Ini supaya teman-teman tahu. Ini loh. Ya, ini supaya teman-teman tahu kita ini lagi di venue-nya Cafe Tanuniha yang ada di Jakarta Selatan, daerah Kuningan ya. Nah, jadi kalau teman-teman siapa aja di Jakarta atau mampir ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Tanuniha Cafe, bisa cek di Google Map ya. Nah, jangan salah, yang kita minum ini adalah kopi Tanuniha. kopi khas Nias. Oh enggak, ini bukan endorse. Ini bukan endorse. Lanjut. Kita ingin mengajak teman-teman itu bahwa meskipun kita dari daerah, sebenarnya kita bisa masuk atau berwirausaha di kota besar. Jadi berbicara tentang apa sih investasi tadi, gimana sih Bung Fokus? Iya. Maksud saya begini, sebelum ini kan kita juga sudah mengadakan satu semi lengkap tentang perekonomian. Ya, salah satu kesimpulannya adalah Nias itu hanya maju bila uang berputar di ekonomi. Masalah yang kayak lalu sekarang itu begitu. Ini ada uang masuk tidak bertahan. Kenapa? Karena uang masuk lalu lebih bahan dari luar. Ini keluar lagi uang. Karena ekonomi bahan satu daerah itu akan berkembang masuk bila uangnya berputar di situ. Maksud saya katakan itu adalah Nias kan memiliki potensi banyak, sumber daya alam, sumber wisata, potensi wisata, sebagainya, laut. Ketika bicara misalnya memajukan Nias dari sisi wisata, oke, teknologi bisa mendukung, teknologi dalam hal ini bisa mendukung teknologi. Katakan orang Jakarta sudah mengetahui Nias melalui promosi. Tapi kan pertanyaannya, apa hal yang menjadi daya tarik sehingga orang masuk ke sana? Itu maksudnya. Itu kan pasti didukung oleh Nias harus menjadi tempat yang entertaining, tempat yang menarik untuk ini. Apa itu? Kuliner tentunya kan harus bagus, hotel itu pariwisatanya. Nah, di Nias ini kan kita lihat juga hotel sedikit, tempat wisatanya itu saja. Nah, maksud saya adalah ayolah baik yang di luar Nias itu ketika Anda, ketika kita bicara, saya mau memastikan kalau Anda misalnya memiliki uang, jaringan, atau ada pejabat, berinvestasi. Itu maksud saya. Oh, oke. Jadi kalau tidak ada yang berinvestasi, siapa yang kita pilih? Nah, dan siapa lagi yang mengajukan Nias ya? Siapa lagi? Kalau kita nggak berinvestasi di Nias? Ya, artinya sederhana aja, sederhana saja dulu, kita pikir sederhana saja. Investasi ini jangan kita berpikir harus yang ratusan miliar atau yang ratusan miliar. Enggak. Saya melihat di sana ada satu tempat wisata misalnya ya, itu Gua Android namanya. Gua Android ya. Kecil, tapi dulu sempat sepi. Tapi saya melihat mulai dibangun, ternyata rame sekarang. Meskipun kecil ya. Lihat saja foto-foto ya di sosial. Iya. Nah, artinya sebenarnya orang-orang kita, masyarakat kita di Kepulauan itu rindu mengingat satu tempat wisata. Itu adalah kecil-kecil dulu, misalnya begitu. Kalau ada gunungnya dibuatlah, kalau ada laut ya dibuatlah, bisa ada di sini. Siapa yang bisa membuat itu? Ya orang yang memiliki uang. Kalau misalnya Bung Romi pejabat, tentu pejabat tinggi ya, pejabat itu. Tentu Bung Romi kan memiliki uang ya. Investasi kan masih sedikit di Kepulauan Nias dulu, nggak usah. Syukur-syukur misalnya Anda memiliki jaringan lagi ya bawa ke Kepulauan Nias.
Itu maksudnya. Oh, itu yang diharapkan ya. Jadi ini yang diharapkan sama Gemoni juga ya. Tentu dong, makanya ini juga salah satu kampanye kita di Gemoni. Investasi dari Kepulauan Asia. Oke. Gitu. Jadi berarti ini kita ajak ini ya, kita ajak siapapun yang ingin mengutarakan idenya atau punya karya untuk misalnya dalam lingkup daerah Nias atau secara nasional. Ayo, siapa yang punya skill, yang punya duit misalnya ya, yang punya duit, yuk bantu dan kembangkan Nias. Betul? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, kita nanti akan lanjut ke segmen terakhir Oke. setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman Oyak Torso, kembali lagi bersama kita di segmen terakhir. Nah, ini kita mau minta mungkin kesimpulan ya dari sebagai ketua umum Fokus Hareva, ketua umum dari Gemoni dan salah satu penggiat teknopreneur, apa nih masukannya buat kemajuan Indonesia atau ada kemajuan khususnya di Pulau Nias? Ya, baik Bu Romi, Anda sebagai closing statement ya. Ya, bicara tentang transformasi teknologi dan entrepreneurship, Indonesia membutuhkan banyak wirausaha lain. Jadi siapapun angkatan kerja sekarang polisi demokrasi juga kan, polisi demokrasi tapi angkatan kerja kita di Indonesia semakin tinggi. Maka saya mengajukan kepada terutama pemuda, generasi muda supaya memiliki mindset entrepreneurship dan digital. Ingat, mindset entrepreneurship digital. Okay. Artinya ketika kita harus jujur ya, siapapun yang menjadi pemimpin hari ini pasti berkaitan, pasti harus dan wajib menurut saya memiliki pengetahuan, walaupun tidak banyak sekali pengetahuan tentang digitalisasi. Artinya mulai daripada misalnya mau menjadi apa harus memiliki, walaupun tidak banyak, walaupun bukan spesialis itu. Karena kalau tidak maka akan ketinggalan. Oke, sekarang untuk Nias kan? Untuk Nias terutama ya, generasi muda juga ya. Oke lah, kita ingin membangun Nias ya dari sisi teknopreneurship. Maka teman-teman di sana ataupun di diaspora mulai berpikir saat ini mau melakukan apa. Apakah Anda mahasiswa, apakah Anda pemuda, banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Kalau di Nias memang mungkin salah satu yang bisa diandalkan adalah promosi wisata tadi. Jadi itu tempat wisata lalu dipromosikan, itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Apalagi yang bisa dilakukan yang menurut saya di Nias, di Kepulauan Nias, kerajinan tangan. Mungkin kerajinan tangan di Kepulauan Nias dikemas menjadi barang yang memiliki nilai jual yang bagus. Dan harus diingat juga bahwa harga pokok produksinya, harga jualnya juga lebih tinggi karena pasar juga akan melihat price. Tugas kita sebagai Gemoni, sebagai aplikator ya, sebagai pemuda, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kita harapkan juga pemerintah di Kepulauan. Nah ini yang diharapkan sama pemerintah dari sisi Gemoni apa? Ya, yang saya harapkan adalah ini bukan bicara politik ya. Ini kan menuju pilkada serentak ya. 2020. Yang kita harapkan ada satu cakada yang benar-benar memikirkan tentang hal ini. Sorry, maaf yang mengatakan saya mengikuti standar semua di sini standar.
apa jadi pikir soal ini? Ada yang berbicara wisata, ya berbicara tapi wisata di Klaten yang apa ya? Ada air, ada bisa berfoto di bawah air itu. Pakai diving gitu. Yes, ada juga di Jawa Timur banyak. Yang mesti dilihat. Maka ketika menyampaikan, jangan hanya mengatakan saya mau memajukan wisatanya, jangan. Tapi misalnya, udah langsung aja nih. Saya sudah melihat potensi di sini. Saya akan melakukan itu dengan cara begini. Dalam waktu begini. Itu kan perencanaan yang baik. Visi yang baik. Maka saya akan dukung kalau ada begitu. Tentu kembali lagi, bukan itu ya, kembali lagi bagaimana nanti ketika memimpin siapapun itu, karena kan kita menunjukkan ya, ada pergantian, karena kita berbicara cakap yang baru kan, yang memimpin kita harapkan ya, dia harus memperhatikan hal-hal yang kreatif tadi. Ya, itu buruk. Ya, itu digunakan gitu ya. Oke. Kita udah di penghujung acara, Bung Fokus. Terima kasih atas waktunya, udah jauh-jauh datang ke Cafe Tanzania ya, Tanzania Coffee ya. Jadi, jadi inilah Bung Fokus Nareva sebagai ketua dari Gemoni dan salah satu penggiat teknopreneur. Jadi kalau teman-teman Oyatoso ingin diskusi lebih lanjut, silakan cek media sosialnya Gemoni. Apa Gemoni? Kita yang memiliki Facebook. Oh, punya Facebook? Ya, Gemoni aja. Gemoni aja ya. Jadi kalau teman-teman punya Facebook, silakan kunjungi Gemoni, mau konsultasi tentang entrepreneurship, kewirausahaan, silakan konsultasi sama Gemoni dan kebetulan ini ketuanya. Baik, terima kasih Bung Fokus. Kita tutup acara ini. Terima kasih teman-teman Oyatoso. Kembali lagi bersama saya Romi Gule dan teman saya